Smartphone Oppo sekarang bisa gue bilang beda banget dengan yang dulu. Banyak konten FYP TikTok gue yang bahas teknologi itu yang gue rekam dengan smartphone-nya Oppo. Dan itu adalah Oppo Reno 6 Pro 5G yang sekarang jadi daily driver gue. Banyak yang tanya di Instagram, kok story-nya pakai apa sih? Kok smooth banget? Nah, cakep. Kita nggak bahas Oppo Reno 6 Pro 5G kali ini karena ada smartphone terbaru dari Oppo yang punya kelebihan banyak dan harganya terjangkau. Dan kali ini seri A. Tapi kok punya baterai yang awet dan kamera yang tajam ya? Nah, ini adalah Oppo A95 terbaru. Yuk simak dulu hands-on Oppo A95 terbaru, baru kalian buat keputusan beli atau tidak. Kita mulai dari unboxing. Nah, box kali ini ada huruf A-nya, A, yang tampak lebih besar ya. Di sudut kiri ada RAM 8GB, storage 128GB. Di bawah tulisan Oppo A95. Bagian belakang ada fitur 33W flash charge, 8GB plus 128GB dengan RAM expansion, 5000 mAh baterai, AMOLED FHD plus iCare display. Yuk kita buka. Dan di saat kita beli, paket pembelian apa yang kita diberikan pada Oppo A95 ini. Nah, ada box putih yang isinya adalah softcase transparan. Lumayan ya, ada buku manual, kartu garansi, SIM ejector, dan kemudian di dalamnya ada juga adaptor charger yang sudah support 33W fast charge. Wow, ini chargingnya termasuk ngebut nih. Sekarang yuk kita ke desainnya. Yang di tangan gue ini yang warna glowing starry black. Tersedia juga glowing rainbow silver. Ada dua warna ya. Bahas warna mungkin tergantung selera masing-masing. Tapi warna hitam yang satu ini dipadukan dengan tulisan emasnya rasanya premium, mewah banget. Dan desain bodi belakangnya Oppo Glow. Ini desain glowing pertama di A series. Terlihat finishingnya bebas banget dari sidik jari. Dan gampang dibersihkan, tahan debu. Dan gua dapat info dari Oppo di belakangnya ini didesain anti gores guys. Mungkin goresan seperti kita taruh di atas meja atau ngambil, itu pasti ada gesekan antara meja. Overall cukup menarik dengan desainnya. Bagian sisi kanan terdapat tombol power, di kiri ada slot SIM yang sudah dedicated SIM, bisa 2 SIM dan expand memory. Dan ada tombol volume up, volume down, dan bagian atas polos. Bagian bawah ada jack audio, mikrofon, konektor Type-C, dan juga speaker. Untuk berat smartphone ini hanya 175 gram dan tipisnya 7,9 mm. Apalagi bagian belakang ini sudah 3D curve design. Dipegang di tangan cukup pas dan oke banget, nyaman, ringan, dan juga tipis. Balik ke bagian depan, ukuran display smartphone ini 6,43 inci dengan jenis display AMOLED screen, resolusi FHD plus punch hole. Nah, kalian yang sering komen di pembahasan smartphone ya, yang biasa belum punch hole. Nah, kali ini diberikan punch hole. Minta apa lagi nih? Bagian depan display seharusnya sudah cukup banget ya buat gua. Display body to rasionya 90,8%. Dan ada fitur Moonlight Screen dan Sunlight Screen. Ini bisa menyesuaikan kecerahan layar agar tetap melindungi mata kita. Nah, untuk unlock bisa juga dengan in-display fingerprint unlock 3.0 yang sudah kencang dan juga bisa dengan face unlock. Oke, sekarang kita pindah ke performanya saja. Gua tahu pasti kalian tidak sabar. Kalian sudah tahu belum Oppo A95 ini pakai prosesor apa? Nah, smartphone ini mengadopsi Qualcomm Snapdragon 662 dengan RAM 8GB yang bisa di-expand sampai 5GB. Total jadi 13GB. Ada pilihan penambahan 2GB, 3GB, ataupun 5GB. Pilihnya langsung di settingnya saja. Nah, storage smartphone ini 128GB. Juga bisa expand lagi dengan microSD hingga 256GB. RAM dan ROM seharusnya sudah cukup lega banget. Mau nyimpan file yang besar, jalani aplikasi yang banyak dan berat, semuanya lancar saja. Nyobain Antutu benchmarknya, nih gua coba. Bisa ngumpulin 209.000 poin. Yes, not bad. Nah, main game lancar saja dan nyaman. Grafik dan frame rate yang bisa kita dapatkan cukup stabil. Main game ada game focus mode, ada juga quick return bubble, dan ada bullet screen notification yang menerima pesan tidak mengganggu pandangan saat kita sedang seru bermain game. Gua coba seminggu, ini cukup nyaman buat beraktivitas dan main game. Tapi yang gua heran, smartphone ini baterainya tahan banget. Baterai 5000 mAh, tapi ya gua lihat lagi bodinya bisa tipis gini ya.
dan juga chargingnya sudah 33 watt flash charge. Menurut gua charging cepat itu penting banget ya. Charging 15 menit bisa 30%, 30 menit bisa 54%, dan 72 menit sudah 100%. Nah, bahas charging sebenarnya bukan hanya baterai besar, dan charging tuh punya peran penting ya. Ada proteksi manajemen daya di smartphone ini yang bekerja agar lebih hemat daya dan jadiin baterai awet. Ada super nighttime standby, layar akan otomatis mati di saat malam selama 8 jam dan hanya mengurangi 2% daya baterai. Kemudian optimize night charging. Proses charging akan berhenti otomatis jika mencapai 80% dan akan dilanjutkan 1 jam sebelum bangun pagi. Pola ini dipelajari ColorOS melalui waktu aktif pengguna selama seharian dan dijadikan acuan. Kemudian charging heat control, dan Oppo A95 ini mengelola suhu temperatur perangkat saat pengisian daya. Jadi kualitas siklus baterai jadi awet banget. Sekarang kita ke bagian yang sangat gua perhatikan saat beli smartphone, yaitu kamera. Kamera Oppo A95 ini terdiri dari triple kamera dengan 48 megapiksel ultra clear kamera, 2 megapiksel deep kamera, dan 2 megapiksel macro lens. Rekaman video bisa sampai 1080p 30 fps. Nah, yang paling menarik pada perekaman video sudah anti-shake. Ada AIS Electronic Image Stabilization. Jadi saat kita rekaman akan selalu stabil. Dan kamera depan sudah 16 megapiksel selfie kamera fitur AI Beautification 2.0. Kita coba fitur kamera, ada AI Portrait Filter, ada AI Enchantment, foto tajam, bisa mengenal tone warna 22 objek, dan hasil foto benar-benar memuaskan. Berikut hasil foto dan juga videonya. Nah, ini hasil rekaman Oppo A95. Gua jalan biasa saja ya. Hasilnya cukup stabil guys, mantap. Gimana kalau lari? Lari juga seharusnya oke ya. Oke, gua coba lari ya. Nah, ini sekarang gua lari guys. Gimana? Masih tetap smooth. Dan untuk rekaman kamera depannya Oppo A95 ini juga cukup oke sih. Ini gua rekam di 1080 dan hasilnya nice juga, mantep. Nah, bagaimana dengan hasil foto video? Boleh dong komen di kolom komentar pendapat kalian. Smartphone ini juga sudah support NFC, dan di Indonesia sendiri biasanya digunakan untuk top up e-money, transfer file, NFC tag, dan pembayaran cashless lainnya. Sensor smartphone ini lengkap dan berjalan di ColorOS 11.1 yang menurut gua ya semakin gampang dipakai deh, simple dan semakin bersahabat. Fitur-fitur yang memudahkan kita juga banyak banget, seperti buka 2 aplikasi di bagian layar hanya dengan swipe 3 jari ke atas. Ada privat system dan masih banyak lagi. Oh ya, gini-gini Oppo A95 ini sudah disertifikasi IPX4 water resistant, tahan terhadap percikan air. Jadi kalau percikan gitu masih aman lah. Kadang-kadang kita taruh di wastafel, bisa juga terkena percikan air saat mandi juga. Ayo, siapa yang bawa HP ke kamar mandi nih? Atau saat cuci tangan, kehujanan, ini masih aman ya kita bilang. And then, kesimpulan gua. Dan yes, kesimpulan gua setelah gua coba pakai dan pelajari Oppo A95 ini, ada 10 kelebihan atau fitur. Maybe bisa bilang juga alasan ya kenapa harus beli smartphone ini. Mulai dari Oppo Glow desainnya yang cakep, dan kemudian display sudah AMOLED, punch hole display, sleek design, ringan dan tipis, RAM expansion sampai 5GB, 5000 mAh baterai, prosesor Qualcomm Snapdragon 662, hasil kamera cakep, 33 watt fast charge yang kencang dan juga sudah IPX4.
Nah, gimana? Setuju nggak sih? Nah, untuk harganya, saat video ini diproduksi masih belum dapat info resmi, tapi akan gua taruh di judul ataupun deskripsi. Gua rasa harganya nggak akan mahal, karena ini adalah A-series-nya Oppo. Oh ya, gue dapat info kemarin saat diundang bahas Oppo A95 ini, quality control Oppo ini memang benar-benar ketat banget. Seperti tes plug-in dan plug-out earphone, itu sebanyak 10.000 kali guys. Wah, dan kemudian ada tes tekan power on off 500.000 kali, dan tes USB 20.000 kali, semua itu sudah benar-benar diuji. Mungkin yang tidak ada di smartphone ini dibandingkan A-series lainnya, ya 90 Hz, refresh rate, atau 5G. Perlu nggak sih? Nah, pertanyaan gue, apakah kedua fitur ini memang kalian pakai atau tidak? Kalau gue sih enggak lah, gue nggak pakai. Dan balik lagi ya ke diri sendiri, penting nggak fitur ini. Segitu saja hands-on Oppo A95 ini. Semoga video ini bisa berguna buat kalian yang lagi nyari info tentang Oppo A95 ini. Kita akan ketemu lagi di video yang lain. Langsung subscribe buat kalian yang baru pertama kali ke sini. Akan banyak info tech terbaru lainnya yang Kocun sajikan buat kalian. Thanks buat kalian yang sudah nonton. See you in the next video.